Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Jangan lupa rutin medical check up ya. Kenapa? Karena kesehatan adalah harta yang paling berharga dalam hidup ini. Dan kita berjumpa lagi di Go Healthy. Dan kami seperti biasa punya solusi cara tepat untuk hidup sehat. Oke pemirsa, banyak yang bakal kita pelajari di episode kali ini. Kita akan belajar dari seorang ibu, narasumber kami ya. 65 tahun tapi masih sehat, masih seger, masih cantik. Ada bersama kami di sini ada Ibu Esther. Ibu Esther, apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Ibu ya. Dan saya juga memperkenalkan Ibu. Ada dua narasumber kami di sini. Ada Mas Nurman dan juga ada Bu Rita. Apa kabar? Kabar baik, sehat. Sehat ya. Sehat juga. Tapi sepakat kan? Kalau lihat Ibu Esther ya? Cantik. Cantik ya? Dan segar. Dan sehat. Bu Esther, Iya. 65 tahun katanya masih sibuk ngajar masak, betul? Iya. Udah berapa lama Bu ngajar masaknya? Saya ngajar masak kira-kira sekitar 6 tahun ya sejak saya kembali dari Abu Dhabi. Udah 6 tahun. Iya. Ini yang murid-murid Ibu gitu loh. Siapa sih? Ya teman-teman, kebetulan saya agak aktif di Facebook ya. Jadi saya Usia segitu aktif. kebetulan saya di IG, di Facebook, ada TikTok juga ada. Semuanya aktif. Luar biasa loh. Sapa coba teman-temannya Ibu, murid-muridnya Ibu yang suka ikutan kelas Ibu mengajar, boleh disapa tuh Bu. Halo teman-teman, mungkin teman-teman tahu saya sebagai Bunda Des, pengajar kalian. Ya, semoga sehat-sehat juga ya. Kalau kita bisa kumpul-kumpul lagi seperti biasa. Kita biasanya setelah kursus masak gitu ya online kita bikin kumpul-kumpul namanya Masbar Group. Jadi kita sering kumpul-kumpul. Masak bareng. Iya, Masbar masak itu. bareng. Iya. Penasaran kita harus diundang di acara masak barengnya. Bu Esther ini datang ke Go Healthy ada dulu ya, sempat ada masalah kesehatan. Iya. Seperti apa? Ini dia kisahnya. Esther Lita Suryoputro, wanita yang lebih dikenal di dunia maya dengan panggilan Bunda Des ini, masih sehat dan bugar di usia 65 tahun. Selama ini saya bergelut dalam catering kuliner itu selama mulai dari tahun 90. Meski aktivitasnya selalu berkaitan dengan makanan, tetapi ia cukup pintar dalam mengatur pola makan. Ia selalu menghindari jenis makanan yang berlemak dan berminyak. Namun, Bunda Des sadar, mengatur pola makan saja tidak cukup. Pasalnya, ketika memasuki usia 60 tahun, tekanan darahnya sempat melonjak tinggi. Saya sebenarnya penderita aritmia. Kemudian aritmianya agak mengurang, kemudian saya kena darah tinggi. Saya merasakan keluhan pertama adalah sakit di tengkuk belakang, kemudian juga di kepala saya di depan sini rasanya tuh keras sekali, kemudian mulai pusing-pusing gitu, nggak karuan. Untuk itulah, ia bertekad untuk bisa hidup lebih sehat dan salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini berkat upayanya, tekanan darahnya sudah kembali berangsur normal. Terima kasih teknologi laser. Tadi kita lihat di tayangannya bahwa ternyata Bu Esther ini ada dua masalah. Ya Bu Rita ya, Mas Nurman ya. Tensi yang tinggi dulu sama aritmia, gangguan irama jantung ya. Tapi Bu Esther ini kan kayaknya orangnya panjang pikirnya gitu loh. Nggak mau itu dibiarkan karena takut ada komplikasi, betul Bu? Iya betul. Ya, makanya sudah menggunakan teknologi laser. Ya, Iya. Ibu sudah rutin pakai teknologi laser? Iya. Berapa kali sehari Bu? Malam mau tidur sama pagi setelah sholat subuh saya pakai. Keren. Oke, kali. manfaatnya apa yang Ibu rasakan? Jadi begini, saya tuh kan kadang-kadang yang namanya masak kan cicip asin lah, Oh iya benar. manis lah, Cicip ya Bu ya. Setiap hari berkali-kali. Kadang-kadang ada sale yang berkeju, ya itu mah iya, jujur aja ada nakalnya sedikit. Oke. Kayak Mas Boyke kan pernah bilang juga kadang-kadang kalau kita hidup sedikit jorok itu kadang-kadang terbantu. gimana dong ya? Gimana soalnya dong ya? godaannya gede gitu ya. Betul. Jadi dengan adanya teknologi laser itu boleh katakan saya jadi agak pede gitu ya. Misalnya nyicip itu kalau tadinya mungkin tahu tuh langsung kumur gitu ya, itu saya nggak apa-apa lah saya telan sedikit gitu ya. Memang sebenarnya sih nggak boleh ya, tetapi kan memang bagaimana ya kita nggak bisa tuntutan ya kerjaan. Jadi dengan teknologi laser itu menolong banget. Saya kalau kadang-kadang namanya orang ya, kadang-kadang saya capek langsung tidur. Pagi bangun tidur langsung kerja. Berapa lama saya nggak pakai, terasa mulai kenceng di belakang. gitu. Ya, Ada kalau bedanya saya ya. rajin, Oke. nah udah ada tenang aja gitu. Saya alhamdulillah tuh sehat. Oke, jadi Ibu merasa lebih tenang, Iya. merasa lebih pede ya. Iya. Nah, sekarang saya mau mengetes pemahaman Ibu Ya.
mengenai pernyataan ini. Ibu boleh jawab dengan Ya. benar atau salah. Ya. Pernyataannya adalah detak jantung yang tidak teratur seperti yang Ibu alami, ya. Ini bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kira-kira ini benar atau salah? Benar. Karena detak jantung yang tidak teratur bisa menyebabkan darah pengentalan darah. Oke. Jadi pengentalan darah itu ya bisa bikin apa tuh tadi namanya tersumbat. Ibu Ya kan? pernah ngecek darahnya? Oh ya bagus Pak. Bagus. Ya bagus. Setelah pakai laser bagus. Oh iyalah. Kira-kira ini pernyataannya benar atau salah, Mas Nurman? Ya, tepat sekali. Jadi ketika darah itu masuk ke dalam jantung, maka jantung itu harusnya dia ada alurnya tuh, ada jalurnya. Tapi ketika terjadi yang namanya gangguan pada irama jantung, jantungnya harusnya di sini mompa gitu. Nah, inilah yang membuat akan terjadi yang namanya turbulensi. Turbulensi inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya pengentalan darah. Bisa dibayangkan ya. Jadi misalkan dia kayak seperti dikocok-kocok tuh Iya, darahnya. iya, iya. Jadi akhirnya dia terjadi yang namanya pengentalan darah. Pengentalan darah ini benar kata Ibu, dia bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah kita. Yang paling dekat apa? Penyumbatan di pembuluh darah jantung, yaitu serangan jantung. Jadi hati-hati. Kalau pemirsa di rumah ada yang namanya gangguan irama jantung, mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Untuk pernyataan detak jantung tidak teratur bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah adalah pernyataan yang Benar. benar. Oke, good. Dulu tensi paling tinggi berapa Ibu? Ingat nggak dulu? Pernah waktu pertama kali itu 160, kedua kali pernah cek 180. Ngeri banget deh, pokoknya Ngeri 180 100. Naik terus. Bener deh. Itu yang namanya sampai nggak tahu kenapa itu. Oh, berasa ya? Iya berasa banget. Kalau saya agak sensitif ya. Setelah pakai laser Ibu, berapa iya. sekarang tensinya? Kadang-kadang 130, kadang-kadang 126. Aman ya? Aman. Oke, berarti yang pertama yang dirasakan adalah tekanan darahnya stabil. Iya. Ya. Gula darah pernah ngecek nggak setelah pakai laser gimana? Gula darah sih saya selalu dari dulu nggak pernah tinggi ya. Saya 80-90. Oh, bagus banget Iya, itu. karena saya nggak suka manis memang. Oke. Kolesterol, hati-hati tukang ngicip makan nih. Awal-awal itu saya paling tinggi memang cuma 210 ya. 210, terus sekarang sih ya nggak pernah lebih rendah dari 180. Segitu aja. Segitu aja. Kayaknya memang mungkin harus lebih diet lagi atau apa nggak ngerti. 180 kan Itu terkontrol. bagus, Ibu. sudah Bagus. cukup ya. Itu bagus. Ya katanya dokternya bilang kalau saya cek darah itu ya ibu umurnya udah segini katanya mau berapa lagi katanya. Harus dijaga segitu Iya. ya. Stabil segitu ya Bu ya? Iya. Oke, biasanya juga nih yang dirasakan oleh mereka yang menggunakan teknologi laser itu adalah tidur. Oh iya. Iya Bu. Oh iya. Gimana tidurnya emang sekarang? Jadi alhamdulillah ya. Jadi kalau saya masuk tempat tidur saya pasang dokter laser tuh ya udah besok pagi mau sholat baru saya buka. Baru bangun, tidurnya langsung deep sleep, Iya, langsung. berkualitas. Iya. Ketika bangun gimana rasanya Bu? Seger lah. Seger ya? Seger langsung tung segala macam pikiran. Wih, apa maksudnya? Kreatif gitu langsung kreatif gitu Wah. langsung. Ya berarti Ibu merasakan manfaat teknologi laser ya Bu? Ya? Oh iya sangat. Ketika tekanan darah tinggi, lalu kolesterol darah juga tinggi, maka darah itu akan menjadi kental. Kita bisa lihat ini ya pemirsa, darah normal adalah darah yang di sebelah kiri, mengalir begitu lancar, dan dia akan membawa oksigen dan zat gizi ke seluruh sel-sel yang membutuhkan. Tetapi ketika tekanan darah tinggi tidak diatasi, kolesterol tinggi tidak diatasi, maka terjadilah darah kental yang tidak normal ini. Darahnya lengket satu sama lain, dan tidak bisa mengalir, tidak bisa membawa oksigen, tidak bisa membawa zat gizi, akan banyak nanti organ-organ yang tidak mendapatkan oksigen dan zat gizi. Kebayangkan mereka akan menurun fungsinya, terjadi komplikasi ke pembuluh darah yang lebih serius lagi, bisa stroke, bisa kemudian gagal ginjal, bisa juga kemudian ke penyakit jantung. Serem banget memang. Nah, teknologi laser mempunyai peran untuk melakukan pemecahan pada trombus. Jadi sumbatan-sumbatan atau darah kental itu bisa diuraikan oleh adanya teknologi laser. Jadi aliran darahnya lebih lancar, terjadi penyumbatannya juga bisa kita cegah. Dan yang pastinya zat gizi, oksigen, nutrisi untuk sel tubuh kita ini terhantar dengan baik. Jadi untuk pemirsa di rumah yang sudah sadar nih ya, artinya sudah mulai lanjut usia, sudah memasuki usia menopause seperti sama Bu Esther. Ayo mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan kita menggunakan teknologi laser mulai dari sekarang juga. Oleh karena itu pemirsa, kalau ada masalah tensi tinggi, kemudian kolesterol tinggi, atau yang memiliki kadar gula darah yang tinggi alias pradiabetes ataupun diabetes, maka lakukan pilar pola hidup sehat. Dan kemudian gunakan teknologi laser yang
menyempurnakan gaya hidup sehat kita ini. Karena memang kualitas darah, pembuluh darah itu menentukan kualitas hidup kita. Oleh karena itulah atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Oke, nah sekarang saya mau jelaskan kepada Anda pemirsa mengenai teknologi laser. Ya, nih ini adalah teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Esther, juga kami semua yang ada di sini. Ya, ada dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Di Metro TV saja program Go Healthy sudah lebih dari 6 tahun dan kami menjadi saksi melihat mereka yang banyak sekali terbantu kesehatannya. Dan kalau digunakan secara rutin, harapannya bisa mengendalikan diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Jadi bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah pemirsa, segera dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ayo manfaatkan loh. Ada promo-promo dan cicilan 0%. Ini semuanya adalah untuk memudahkan Anda mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, dan itu hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ayo pemirsa, tentukan pilihanmu sekarang dan atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, masih bersama dengan Ibu Esther atau Bunda Des. Itu adalah sebutan dari komunitas memasaknya. Bu, masaknya apa aja sih yang diajarin? Segala macam masakan Indonesia? Jadi, ada masakan Indonesia, ada masakan asing juga, dari luar juga. Kalau misalnya punya hobi masak, Ya. jangan-jangan punya usaha masak juga deh Ibu? Iya memang. Punya catering? Ada, ya. Ini karena passion kali ya, jadi sebetulnya Iya. kalau kita melihat usia 65 tahun, Iya. masih mau ngajar online, bikin video sendiri, Iya. ngedit Ngedit sendiri. Itu loh yang kami takjub. Kalau bikin video sih oke lah ya, ngedit ngeditnya. sendirinya itu loh. Iya. Coba kalau Ibu ngajar masak gimana sama kami? Mau masakan apa? Dendeng kering. Oh, boleh deh dendeng kering apa-apa ya. Jadi gini, kita sekarang bikin dendeng kering. Baik, Ibu. Nah, pertama-tama daging ini harus kita rebus dulu 1 jam. Oh, Waduh, 1 lama jam. Iya, 1 jam setelah masuk baru kita tutup sampai dia dingin. Karena kalau tidak dingin, tunggu dingin nanti tengahnya masih mentah. masih mentah. Iya, itu. Nah, kemudian kita angkat, kita potong-potong. Nah, kita mari belajar memotong. Karena motongnya tipis-tipis. Nggak boleh. Kalau tipis tebal tipis, nanti digoreng, ada yang sendal karet, ada yang renyah. Kalau ngelihat Bu Esther ngajar itu memang butuh energi lebih loh. Iya. Butuh tenaga lebih, butuh itu juga Konsentrasi tingkat pasti tinggi, betul. tensi juga meningkat loh. Betul. Kan Iya, betul. bersuara dengan Iya, suara yang iya, lebih iya. kencang. Dan harus gitu punya ya. daya ingat yang tinggi juga. Nah, iya. Jadi kebayang Ibu nggak bisa melakukan ini semua kalau Ibu nggak sehat. Iya, kan? betul. Iya, betul. Makanya Ibu menggunakan teknologi laser. Iya. Dan Ibu sudah merasakan manfaatnya. Kan tadi yang pertama Ibu, tensi sekarang aman, nggak pernah bikin ulah. Iya. Tapi rutin diperiksa nggak? Saya punya sendiri di rumah. Good. Jadi saya selalu Iya. biasanya sih Jumat itu saya selalu karena kalau Jumat berkah kan, jadi saya Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, oke, Iya. gitu Ya, biasanya. kita ulang lagi nih, manfaat apa yang sudah Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Tensi aman, apalagi Ya, apa namanya? Kolesterol. Bertenaga yang pasti ya. merasa lebih bertenaga, stamina Iya, oke ya. tidurnya oke. Tidurnya oke Iya. ya. Gula aman, kolesterol aman. Aman. Oke, Bu, Insya Allah. yang paling berkesan yang Ibu rasakan Iya. setelah menggunakan teknologi laser apa sih Bu? Pengalaman apa? Kalau saya yang paling berkesan itu ya pokoknya jadi sehat banget gitu loh rasanya. Kayak kalau ayah saya almarhum bilang tuh, kamu jangan terlalu sehat nanti kamu lompat pagar. Oh. Jadi kalau orang sehat lompat Saking produktifnya. Iya, saking produktifnya. Jadi saya merasa seperti itu. Oh. Jadi pagi-pagi itu udah seger, udah penuh kreativitas gitu. Oke, di rumah yang pakai siapa lagi? Suami. Kenapa Bapak? Ya kalau dia sih sehat ya, alhamdulillah. Tapi ya daripada nganggur kan. Iya dong. Itu pencegahan untuk menjaga Iya, kesehatan. Pak. Saya biasanya habis sembahyang subuh saya pakai. Oke. Nah, nanti saya selesai pakai, saya kasihkan suami saya pakai. Tapi kadang-kadang dia cuma sekali pakai, malam Oke, aja. jadi satu alat bisa dipakai sekeluarga. Iya, bisa. Ya. Praktis. Nah, apa kabar si alatnya? Aman Bu? Pernah ada trouble?
Pernah. Jadi waktu itu sih sebenarnya bukan rusak ya, tetapi dia nggak bisa ngecharge. Jadi terus saya bawa ke service centernya itu, terus habis itu diganti gratis. Oh, diberi pelayanan baik Iya, ya. pelayanannya bagus kok. Oke, jadi Purna jualnya oke ya Bu ya? Aman pokoknya. Dia mereka kirim juga udah aman kok. Bagus bungkusnya. Sip. Nah, kalau misalnya ada yang menawarkan Ibu, Iya. ya, mereknya bukan Dr. Laser, bukan AccuLaser, bukan dari Gogomol. Kira-kira Ibu mau nggak? Karena harganya lebih murah. Mau nggak? Nggak berani ya, karena saya kan sudah pernah pakai laser ini dan kemudian sudah tahu manfaatnya. Nanti kalau saya pakai yang lain kan belum tahu manfaatnya. Yes, Kalau betul, rusak betul. bagaimana? Betul. Wah, keren. Intinya kalau buat Cerdas. kesehatan, pastikan kita memberikan yang terbaik buat Iya, kita. Betul ya? Iya betul. Nah, sekarang ini ada informasi penting buat Anda pemirsa. Ini giliran Ibu Rita yang harus menjelaskannya. Jadi pemirsa, kita tahu kan bahwa laser ini kan adalah sebuah sinar yang punya panjang gelombang. Ya. Nah, sinar laser 650 nanometer ini bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Kok bisa? Bu Rita, gimana sih ceritanya? Ya, nah ini buat Bu Esther juga tuh, kita bisa menjawab apa yang dirasakan Bu Esther ya. Dan Bu Esther nggak mau coba-coba yang lain. Karena memang laser 650 nanometer ini adalah suatu laser yang panjang gelombangnya itu stabil. Yang kedua, panjang gelombangnya itu bisa mencapai ke pembuluh darah. Jadi dia akan masuk, nah ini kita bisa lihat stabil ya. Dan kemudian dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah, itu melalui epidermis, permukaan kulit, kemudian ke dermis, hipodermis, dan kemudian sampai kepada otot dan pembuluh darah. Dan kemudian hebatnya lagi, panjang 650 nanometer ini bisa menstimulasi titik-titik akupuntur. Pemirsa, titik-titik akupuntur itu adalah titik-titik jalurnya energi dan jalurnya endorfin. Jadi kalau titik itu tertutup, maka seseorang menjadi tidak bertenaga. Seseorang kemudian menjadi sering merasakan nyeri karena tidak ada endorfin yang bisa melewati seluruh sel-selnya tadi. Nah, dengan 650 nanometer dia akan membuka titik-titik akupuntur tersebut. Jadi titik akupuntur itu bisa terhindar dari penyumbatan. Nah, oleh karena itulah dengan keberadaan 650 nanometer akan membuat kualitas darah dan pembuluh darah menjadi baik, dan kemudian terjadilah sirkulasi darah yang lancar, dan itu akan mencegah terjadinya peningkatan tekanan darah, peningkatan kolesterol, peningkatan kadar glukosa darah. Ya, Begitu. jadi kalau misalkan kita lihat ya, titik-titik akupuntur ini sebenarnya dia bisa banyak nih ya cara menstimulusnya ya. Bisa dengan tekanan ya, bisa dengan jarum ya. Nah, kita bisa juga menstimulusnya dengan yang namanya teknologi laser nih ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini titik akupunturnya kan ya untuk paru-paru nih, ada lang ya, ada LU7, 8, 9. Ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Kemudian kita lanjut lagi nih, kita bergeser ke titik PC, perikardium ya, atau untuk jaringan di bagian jantung kita. Ada PC6, ada PC7. Kemudian bagaimana dengan tekanan darah kita? Di sini tenang aja. Ada titik untuk HT, heart kita sebutnya. Titik HT 4, 5, 6, 7. Nah, ke semua titik ini tujuannya ketika dia distimulus dengan baik dengan teknologi laser yang sudah terukur, maka titik ini akan menjaga kesehatan paru-paru kita, jantung dan tekanan darah kita. Jadi ketika kita menggunakan teknologi laser yang memang sudah didesain sesuai dengan titik akupuntur di pergelangan tangan kita, maka kita sudah selangkah lebih maju untuk menjaga kesehatan darah, pembuluh darah, dan paru-paru kita. Tapi jangan lupa, yang namanya teknologi laser ini dia juga bisa kita gunakan untuk menstimulus pembuluh darah di bagian rongga hidung kita. Dipakai nggak, Bu? Yang intranasal. Saya pakai yang di kaki karena saya di ada kakinya. artritis ya. Jadi kalau kerasa saya udah berdiri lama gitu, terus kan pegel gitu, saya pakai enak loh, bener, saya pakai strap dulu karena dia kan mesti daripada megang kan, jadi saya pakai strap. Nah, ini sesuai juga nih yang namanya panjang gelombang 650 ini ya. 650 nanometer ini juga dia bertujuan untuk meringankan gejala peradangan di area-area di tubuh kita ya. Misalkan kita pakai ya seperti yang Ibu Esther pakai ini di lutut, misalkan sakit lutut, ini nanti tujuannya adalah untuk meringankan gejala peradangan di sana, kemudian menurunkan tingkat peradangan, dan yang pastinya mempercepat proses yang namanya penyembuhan luka ya pada orang-orang yang memang diabetes. Tapi jangan lupa ada juga titik yang namanya intranasal. Intranasal ini yang di rongga hidung, dipakai Ibu nanti untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita ya, untuk meringankan gejala-gejala sakit kepala, migrain ya, vertigo dan lain sebagainya ya, termasuk sinusitis ini. Nah, kemudian apalagi nih? Kemudian pada orang-orang yang memang sudah terjadi pengentalan darah, mencegah terjadinya penyumbatan di pembuluh darah di bagian otak kita atau kita sebutnya stroke. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sudah stroke? Ya, tujuannya adalah mencegah terjadinya serangan stroke berulang, dan yang pastinya mempercepat terjadinya proses penyembuhan
pasca stroke. Dan ini penting sekali untuk dilakukan dan pastinya harus kita pakai nih mulai dari sekarang juga. Jangan tunggu sampai kita ada penyakit dulu, yang pastinya pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ya betul, dan juga nih Mas Nurman itu bisa menstimulasi fungsi kognitif penggunaan intranasal itu Ibu. Jadi kalau usianya sudah di usia lansia, pasti kemudian daya ingat mulai menurun kan. Nah yang penggunaan intranasal itu juga bisa meningkatkan fungsi kognitif. Oh, ini penting sekali nih buat fungsi kognitif teknologi laser karena seorang pengajar masak. Ya, nah butuh daya Nanti ingat. salah, masukkan garam padahal gula harusnya. Lupa gitu ya bumbunya. Nanti rasanya berantakan, tapi tentu saja tidak. Dan sekali lagi pemirsa, Ibu Esther ini sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser, ya. Punya hipertensi, tapi tadi jelas sekali saya kira penjelasan dari Mas Nurman dan juga dari Bu Rita. Kenapa di pergelangan tangan? Karena banyak titik akupuntur di sini, ya. Kenapa harus distimulasi? Karena untuk meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi jantung, paru-paru, bahkan ada intranasal yang dipasang di rongga hidung untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Sekali lagi intinya adalah pemirsa, jika Anda ingin sehat, ya, atasi masalahnya. Apakah itu kolesterol, tensi, atau gula darah, atasi itu semua supaya kita bisa mencegah komplikasinya. Dan yang merasakan manfaat ini sudah banyak, bukan hanya Ibu Esther dan suaminya, tapi banyak. Nah, salah satunya adalah cerita yang satu ini. Kebetulan saya nggak ada keluhan apa-apa ya, selain mungkin kolesterol aja sih. Setelah saya menggunakan alat itu, banyak perubahannya, efeknya ke diri saya. Jadi saya lebih fresh. Dulunya saya sempat ada kolesterol ya, itu setelah saya cek lagi, alhamdulillah udah normal lagi. Terus tensi juga nggak ada masalah. Untuk masalah tidur juga saya lebih nyaman ya. Bu Esther, setelah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya, harapan Ibu apa sih, Bu? Ya harapannya semoga kita ya yang seumuran saya, para lansia lebih sehat ya. Jadi saya sendiri pengguna teknologi laser beneran ya, jadi bukan ngomong kosong. Ini bukan rekayasa ya Bu ya, enggak ya Bu karena ya? saya udah merasakan manfaatnya teknologi laser, jadi ya jangan ragu-ragu lah kalau memang masih banyak yang masih bertanya-tanya, sama seperti saya dulu juga masih bertanya-tanya apa benar apa enggak, tapi saya memberikan testimoni bahwa memang bermanfaat teknologi laser itu. Oke, jadi apa yang Ibu sampaikan di sini semua benar adanya kan Bu? Iya. Betul ya Bu ya? Iya. Sehat terus Bu. Amin. Ditunggu undangannya kami bertiga untuk masak mabar. bareng. Ya pemirsa, terutama yang perempuan dan kemudian lansia atau yang sudah mengalami menopause, kita perlu menjaga kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, kata kuncinya adalah kualitas darah harus bagus, pembuluh darah juga harus bagus. Oleh karena itu, take action sekarang juga. Lakukan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser mulai dari sekarang juga. Pemirsa, ayo take action, gunakan dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang membantu banyak masyarakat Indonesia. Sudah banyak yang merasakan kesehatannya semakin meningkat ya. Dan ini sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun. Di Metro TV, ya program Gue Healthy ini saja sudah lebih dari 6 tahun dan kami melihat langsung mereka terbantu kesehatannya. Kalau digunakan secara rutin, dokter laser ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, ayo dapatkan sekarang juga Accu-Laser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan karena kami ingin Anda mendapatkan sesegera mungkin dokter laser atau Accu-Laser, ada banyak promo dan cicilan 0%. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan itu semua hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Ibu Esther, terima kasih telah berbagi bersama kami. Ya, Ibu Rita, terima kasih. Mas Nurman juga terima kasih. Dan juga terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Ya, jangan tunda lagi. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Gunakan teknologi laser sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.